Nah, jadi kita udah nyampe ke The Shambles. Ini tuh yang aku bilang tadi, tempat terinspirasinya Diagon Alley-nya Harry Potter. Lihat nih, bangunan-bangunannya kayak ini banget kan, Diagon Alley banget nggak sih? Bangunan medieval age gitu, gangnya. Dan ini kayak hampir bertubur karang gitu bagian atasnya nih. Teman-teman, kalian tahu nggak sih yang pas Harry Potter mau beli tongkat, kan itu kan di Diagon Alley kan, dan itu di tongkatnya belinya di Oliver Wonder. Nah, ini tuh kayak tokonya gitu. Nah, ini kayak replika toko tongkatnya itu. Pagi semua teman-teman. Jadi ini hari kedua kita liburan di Leeds. Tapi hari ini kita dari Leeds tadi berangkat naik kereta ke kota York namanya. Jadi kita di kota York nih sekarang teman-teman. Setelah naik kereta selama berapa tadi? Setengah jaman. Penuh banget tadi di keretanya, kita sampai kayak berdiri-berdiri gitu. Yep. Tapi nggak apa-apa lah, cuma 1 stop dan setengah jam. Nah, yang istimewa dari kota York ini, dia adalah kota yang sangat tua banget dan terkenal karena kota di zaman medieval gitulah. Yeah. Terus dia itu adalah kota di mana base-nya bangsa Viking saat dia menjajah Pulau Britania ini, teman-teman. Jadi ini banyak histori dari bangsa Viking juga di sini. Mungkin bisa ini kali ya, ada berhubungannya juga sama Viking yang kita kemarin trip Ke Stockholm di Sweden. Iya, di Stockholm, Sweden. Ya, kalau misalnya teman-teman belum lihat vlog kita yang di Sweden dan di Norway, itu ada di link di atas kanan ini ya. Ya, terus York ini juga terkenalnya sama, kalau misalnya kalian suka nonton Harry Potter, itu Diagon Alley. Nah, itu tuh terinspirasinya dari salah satu jalan kecil di York gitu. Nanti kita lihat ke sana. Iya, jalannya itu kayak gang yang tua gitulah, vibe-nya kayak di Diagon Alley yang ada di Harry Potter. Yap. Seru banget, excited banget, dan ikutin terus perjalanan kita. Ajakin teman-teman jalan di kota York ya. Nah, lihat nih teman-teman, kota York ini tuh ya, dia tuh sebenarnya dibangun tuh tahun 70 setelah Masehi gitu oleh bangsa Romawi. Habis itu tahun sekitar 800 Masehi itu tuh di take over sama bangsa Viking, teman-teman. Ini teman-teman kan bisa lihat nih di sini tua banget kotanya, terus ada kayak tembok kotanya gitu. Jarang nih di UK ada yang kota yang tembok kayak gini nih, ada tembok yang mengelilingi kotanya, ini masih ada bekas reruntuhan temboknya gitu. Mungkin kita nanti bakal nyari spot yang lebih bisa naik gitu ke atas tembok sana. Sungguh sangat klasik. Ini nanti kita bisa sih naik ke atas sana tuh, set ke tembok sana. Oh, itu ada motor. Nah, yang amazingnya itu ya, tembok kayak gini nih, tembok kota ini tuh dibangun sama bangsa Romawi, teman-teman. Pada tahun 70 setelah Masehi gitulah. Tuh lihat, sepanjang kota ini bakal ada tembok yang mengelilingi kota ini. Pada zaman itu kan zaman perang gitu ya, jadi emang kota-kota besar dan vital kayak gini nih sering banyak dikelilingi sama tembok buat defense gitu. First thing, kita mau mau breakfast dulu, nyari kafe-kafe ngopi-ngopi lucu. Sebenarnya ini udah jam 10:30 sih, jadi kayak brunch karena kita belum sarapan, jadi mau ngopi, ngeteh, dan makan pastry. Ya. Terus ini enak banget nih karena si cuacanya lagi sunny banget. Wah,
bersyukur banget pas waktunya. Iya. Semoga sunny terus kayak gini ya sampai kita pulang nanti ke Leeds lagi. Lihat tuh teman-teman, ada mobil klasik gitu tuh, kayak mobil-mobil zaman 1920-an gitu nggak sih? Keren banget ini. Kotanya kayak, nih lihat. Tuh. Enjoy banget. Bawa mobil kayak gitu keren kayaknya. Terus itu temboknya, tembok kota York. Vibe kotanya nih enak sih sebenarnya. Nggak terlalu metropolitan kayak Leeds. Ada sungai. Oh, ada ini ya, ada City Cruise. City Cruise tuh kayak kapal yang kita bisa naik gitu, ngelilingin sungai yang ada di kota ini. Keren ini, teman-teman. Nanti kalau sempat mungkin kita mau cobain sih naik gitu. Tapi sesempatnya aja, soalnya kita ini juga udah jam 11 nih sampai sininya. Hari Minggu ini banyak turis-turis kesini, teman-teman. Nah ini nih, kita mau sarapan dulu nih di Brew and Brownie ini. Itu ngantri banget ya? Ya udah kita cari yang nggak terlalu ngantri aja. Di mana? Di sini? Back shop ini. Ya udah, cobain sini aja. Oh itu kayaknya yang kadang full. Yuk kita, ini ada tempat kayaknya sini. Oh ini bakery-nya banyak pilihannya nih teman-teman. Enak-enak nih kayaknya. Macam-macam. Ini juga ada lime-nya gitu nih. Menarik banget. Can I get one cinnamon bun? And then one Nutella. And one ice latte. I've got water, ice latte, one of the Nutella cookies, and cinnamon bun. That's 12.40, 45, sorry. Just on the top there. Ini tuh kayak croissant, ada Nutellanya, namanya Nutella something sebenarnya. Kita cobain ya. Sangat renyah croissantnya. Ini tuh beneran ada feeling Nutellanya gitu dalamnya. Enak. 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 Croissantnya renyah banget. Kalau Nutella ya rasa Nutella aja sih. Gitu. Ini pesan juga kita, namanya cinnamon bun. Cobain ya. Ini bentuknya unik sih, tidak seperti cinnamon bun pada umumnya. Sekarang kita ada di namanya York Museum Gardens. Jadi tempat ini tuh lihat di belakang ada tembok yang tua gitu. Terus sebenarnya konsep dari York Museum Garden ini adalah dia tuh kayak koleksi tumbuhan-tumbuhan
yang ditempatkan di sepanjang atau di seluas si area garden ini gitu loh teman-teman. Banyak koleksi tumbuhan-tumbuhan gitu dan juga ada museumnya gitu sih di sana. Tuh. Ya itu museumnya. Cuman ini lagi ada acara gitu sih, kayak lagi dipasang panggung. Nggak tahu kita mau ke dalam atau enggak nanti. Kita lihat dulu. Kita mau jalan-jalan dulu sih di tamannya ini, gardennya. Yuk kita lihat ada apa aja di sini. Ini ada koleksi tanaman-tanamannya teman-teman. Kayak gini. Ini ada tanaman kayak apa ya? Ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Pohon kayak tajam-tajam gitu daunnya. Nice. Nah kita ini sekarang di depan sebuah tembok kayak semacam benteng gitu ya. Di sini kelihatan nih kalau tembok-tembok tua kayak gini nih tuh dia layernya kan kayak beda-beda ya. Misalnya ini sama yang di atas ini kan kayak beda pattern batunya apa ya, kayak susunan batunya, jenis batunya itu. Ini tuh menunjukkan kalau tembok ini tuh dibangun, direnovasi atau dibangun di masa yang berbeda. Jadi yang pertama yang paling bawah ini tuh dibangun di masa Kekaisaran Romawi pada tahun berapa nih tulisannya? 300 Masehian. Terus ini kan ada pergantian terus nih. Kayaknya ini sempat hancur terus dibangun lagi, di stack gitu si batu batanya. Jadi kelihatan lebih rapih dan modern gitu kan kalau yang atas. Nah itu tuh dibangunnya pada saat masa medieval di tahun 1000-an gitulah. Cool. Nah ini kan yang bawah ini kan kelihatan kayak lebih nggak terstruktur ya batuannya. Si susunan batu-batunya itu ukurannya tuh juga beda-beda. Terus yang bagian sini udah mulai putih-putih, udah mulai kelihatan kotak-kotaknya rapi. Terus sampai atas ini yang lebih rapi lagi nih. Nah ini yang bagian dari masa medieval tahun 1000-an gitu. Mungkin kayaknya udah di bangsa Viking gitu mungkin yang atas ini. Nah sekarang kita udah mulai jalan lagi nih teman-teman, melihat suasana kota York. Itu keren banget kan, ada kayak bangunan katedral gitu, namanya York Minster. Nanti kita bakal kesana deh. Ini salah satu landmark yang ikonik juga di kota York ini teman-teman. Kita nyebrang, bakal ke arah sana nyebrang. Itu ada mobil klasik lagi nih, keren banget mobilnya. Di sini banyak yang punya mobil klasik gitu deh. Nah, kita sekarang ini ada di York Minster, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi ini kayak gereja yang gede banget dan sangat tua. Dibangunnya tahun di abad ke-7 Masehi, tahun 700-800 gitulah ya. Dan dia ini merupakan pusat kekristenan di daerah Inggris bagian utara pada saat itu ya, teman-teman. Ini jadi landmark di kota York juga. Ini bangunannya sangat klasik sih ya, dan bagus banget gitu, masih terawat. Walaupun ada bagian sana itu lagi direstorasi gitu sih. Iya, benar. Cuman bagian sebelah sininya tuh masih bisa buat kita lihat dan nikmati. Tapi nggak tahu ini kayaknya nggak bisa masuk ya, ditutup. Enggak. Emang buat ibadah sih. Iya. Dalamnya. Nah ini kita ngelewatin suatu gang yang klasik juga, dan vibe-nya kayak tahun berapa nih, tua banget lah pokoknya. Ada toko jual makanan roti-roti gitu. Terus ada toko buku juga. Nah ini juga nih, bagus.
Nah ini kita lagi ada di alun-alun nih, kayaknya ini ada kayak pertunjukan stand up comedy gitu teman-teman. Coba lihat. And how old are you? 8. Okay. So when everyone starts clapping, a little wave, and just go back to Mummy and Cooper. Okay. Look at the people first. People, look at him. When I count to 3, you all know what to do. Wait, Spencer. These Italians, half of them are watching, half of them are paying no attention. If you're going to stand here, watch the show. If not, just go to the back. Okay? Okay. Cool. So Spencer, here we go then. Everybody please, for this part of the show. 1, 2, 3. Nah, jadi kita udah nyampe ke The Shambles. Ini tuh yang aku bilang tadi, tempat terinspirasinya Diagon Alley-nya Harry Potter. Lihat deh, kayak mirip kan sama Diagon Alley. Kayak bangunan-bangunannya yang hampir bertubrukan gitu. Yuk kita cobain jalan. Jujur di sini banyak banget sih orang-orangnya. Oh, ini masuk Ghost Merchants. Jadi ini ada York Ghost Merchants. Jadi pada ngantri nih semuanya nih orang-orang. Lihat nih bangunan-bangunannya kayak ini banget kan, Diagon Alley banget nggak sih? Bangunan medieval age gitu, gangnya. Dan ini kayak hampir bertuburkan gitu bagian atasnya nih. Apakah ini mirip kayak di Jalan Pelesiran yang ada di Bandung? Lihat tuh, wow. Ini ada toko-toko gitu sih. Emang dekorasinya kayak klasik gitu teman-teman. Semuanya hampir semuanya klasik gitu ya kalau di sini. Nah itulah The Shambles. Ini jualan souvenir. Bus London, UK. Ini ada Viking juga di sini. Toko-tokonya banyak barang-barang lucu-lucu gitu. Souvenir sih mostly. Terus ada toko es krim kecil kayak gini nih. Terus ada yang jual postcard kayak gini nih, postcard. Sama ada restoran di ini dalamnya, restoran klasik. Teman-teman kalian tahu nggak sih yang pas Harry Potter mau beli tongkat, kan itu kan di Diagon Alley kan, dan itu di tongkatnya belinya di Oliver Wonder. Nah ini tuh kayak tokonya gitu. Nah ini kayak replika toko tongkatnya itu. Di situ bisa dilihat juga ada broomstick. Tuh park your broom di situ buat kayak seakan-akan kalau orang-orang dari Hogwarts tuh kesini memang buat beli broomstick lah, buat beli wand juga. Ya, seru banget sih di sini. Tuh lihat nih ada broomstickan, kayak seru banget sih di sini. Kayak seakan-akan Harry Potternya beneran ada. Kalau mau nanti ngomongnya. Ini ada tiara. Sorry guys, ada tiara kalau misalnya teman-teman ada yang pernah atau ada yang udah nonton Harry Potter ke-7, ingat gak sih ini salah satu Horcrux, tiaranya pendahulunya Ravenclaw yang harus dihancurin. Ini ada peta yang kalian tau gak sih kalau di film Harry Potter itu yang kita bisa nge-track orang dia lagi ada di mana. Jadi suka kalau misalnya di filmnya itu kayak jalan ada kaki-kaki jalan terus ada nama orangnya. Nah sini kayak petanya itu kan peta yang sebenarnya nggak boleh ini kan, nggak boleh buat sembarang orang gitu petanya. Aku lupa nama petanya apa.
Wuhu. Hah? Boleh, di London. Kamu dasar ayang so ikrip. Kita friendly. Nah, teman-teman, kita akhirnya memutuskan buat ikut City Cruise, teman-teman. Jadi City Cruise ini kayak apa ya? Ikut naik keliling-keliling di sungai gitu, keliling kota, pakai kapal selama 1 jam gitu, teman-teman. Jadi kita ada di atas deck atasnya ini, outdoor gitu. Jadi kita mau lihat pemandangan di sungai-sungai yang ada di York ini sih. Terus dia di deck bawah itu ada juga kalau mau indoor tertutup di deck bawah itu dia ada juga kayak barnya gitu loh. Jadi ada kayak yang jual minuman, makanan di bawah juga, sama ada toiletnya. Jadi kita ini udah baru jam 1:30 sih, terus kita bingung mau kemana lagi. Kalau misalnya masuk museum tuh pertama ngantri sama bayarnya lumayan juga sih. Jadi kalau naik kapal ini kita durasinya sejam, bisa menikmati pemandangan dan juga si harganya tuh malah lebih murah daripada masuk museum. Jadi ini satu orangnya sekitar 15 pound buat keliling naik kapal ini. 15 pound itu sekitar 300.000 rupiah lah. Sedangkan kalau ke museum itu tuh bisa sekitar 25 pound atau 500.000 rupiah. Jadi kita mah ngambil, kayaknya lebih tertarik buat naik ini gitu. Seru lah pokoknya. Ini yang tadi kita lihat yang pertama kali. Oh iya, yang kita lihat Kereta. kapal-kapal. Kapalnya kayak gini. Oh, ini kapalnya lebih kecil ya yang satu lagi ya. Ini tadi yang pertama kita lihat nih, tadi yang di awal vlog. Sedangkan kalau yang kapal kita ini tingkat 2. Terus ada indoornya di bawah. Jadi kalau misalnya dingin atau hujan tuh kita bisa turun ke bawah sih. Hours sailing. As we get underway, I do need to go through a brief safety announcement. On board, we have enough life-saving equipment for all 25 of us on board. This takes the form of orange buoyant apparatus and life rings, which can be found beside me here in the wheelhouse and along the top deck. In the case of emergency, please remain calm and listen to any instructions given to you by this boat's crew. Downstairs behind the bar, you're ably assisted by Rachel and Tyler, and Oh iya, dan juga termasuk sama guide juga sih. Jadi perjalanan naik perahu ini tuh udah termasuk sama si nakodanya bakal ngasih tahu kita cerita atau nge-guidein kita lah selama perjalanan ini gitu. Jadi cukup worth it menurut kita. any building since then that has aimed to try and dethrone it has had and pay off the debts incurred with its delayed opening. However, Nah, kapal-kapal kayak gitu tuh kapal-kapal yang juga ditinggalin sama orang loh, teman-teman. Jadi dalamnya tuh ada dapur, kasur, dan lain-lain lah. Mereka biasanya tuh hidup di sungai kayak gini nih, kanal-kanal gini buat berpindah-pindah tempat. Wow, ini anginnya kenceng nih. Wah. the entire UK. Nah, ini nih ada apa? This one's known Toko as es the Two krim Lakes. dari kapal And gitu. I can imagine they're Dengan getting a kapal. bit sick and tired of having to hear their namesake. As Ada yang mau it's in nyobain? these waters, Beli we es krim do di kapal return to gitu? port quite frequently. Oh, ini ada yang makan es krim sambil ini juga tuh. Dude, though, itself Sambil is a kayakin. rather interesting creation. It's made up of an old tugboat landing torpedoes up to Ini the juga sky. ada yang mancing kayak gini So di that pinggir, then dari tadi banyak. the arm, the Ini bapak ini submarines in the ditemenin North sama Sea. istrinya. But Seru now juga ya in mancing kayak gini climate, nih. it swapped out this Buat rather ngabisin waktu di explosive weekend. payload for ice cream freezers. Tapi di sini tuh kalau mancing harus punya license gitu, guys. Iya, nggak bisa asal mancing aja. Kalau mau secara legal ya, legal. Dia kalau mancing di sini tuh harus pakai license gitu, teman-teman. Nggak bisa asal mancing, mengeksploitasi gitu. Jadi banyak aturannya gitulah. Kalau misalnya mancing, nggak terlalu tahu detailnya gimana ya. Mancingnya apakah harus dibalikin lagi atau Itu ada kata- limitnya atau gimana? Katanya ada tergantung beberapa daerah Mm-mm. gitu. Ada yang harus dibalikin lagi, ada yang
bisa dikonsum gitu sih hasil penangkapannya, tapi itu tuh kayak ada daerah-daerahnya gitu, cuman nggak tahu sih di mana-mana. Iya. Tapi kalau setahu aku kalau Scotland itu bebas sih. Iya. Kalau di Scotland bebas. Ini kan masih masuk England ya. Mungkin lebih ada aturannya gitu mungkin. Tapi ya itu yang kita tahu sih. Kalau misalnya emang nggak bener atau teman-teman lebih tahu, tulis di kolom komentar ya. It would be wrong. Udah selesai. Selesai nih, kita udah sejam nih naik keliling sungai. Terus kita mau turun deh sekarang. Itu kayak lagi mau bersandar dulu nih kapalnya. Habis itu kita mau cari makan guys. Kan kalau misalnya ini kayak dia nih, kalau misalnya Oke, selesai. Let's get off the boat. Beb, aku dulu, Beb. Yuk. Thank you. City Cruise. Nah, kita habis naik kapalnya, sekarang kita ke city center lagi buat makan siang teman-teman. Karena kita belum makan siang nih dari tadi. Kita mau makan siang apa? Thailand. Kita mau makan di Thai food, Thai restoran gitu, Thailand. Vibe-nya Thailand banget nggak sini? Kayak kaki lima. Can we know if the chicken is halal? Yeah, one gang masaman. Yeah, chicken. Pad Thai, chicken, and then mango sticky rice. Mango sticker. Want me to bring it later after the meal? You wanna get it now or later? Now, yeah. Please get it now, ya. Two time order. Ya, tap water. Thank you. Nah, ini tuh restoran Thailandnya itu kayak chain gitu ya, atau kayak apa sih istilahnya? Chain tuh waralaba gitu. Ya banyak cabangnya lah di kota-kota di UK. Kemarin juga di Leeds ada, malah lebih besar lagi dari ini sih. Amazingnya tuh apa ya? Thailand tuh kan makanan Asia Tenggara ya, tapi kayak banyak banget yang suka gitu loh di sini. Dan apa namanya, orang-orang lokal juga banyak yang suka di sini. Ini juga restorannya tuh kayak bentuknya kayak dekorasinya Thailand banget gitu lah. Ada kayak kaki lima yang jual mango sticky rice gitu. Di dekorasinya bagus banget. Semoga suatu saat Indonesia bisa sepopuler ini ya, makanan Indonesia di dunia. Mari kita coba. Kamu pesan apa ya? Pad Thai. Ini Pad Thai chicken. Cobain ya. Cepet sih ini. Enak kok. Dia walaupun kurang medok sih bumbunya. Agak kurang medok bumbu katanya, cuman enak kok. Dan porsinya banyak banget ini. Berarti siap makan bisa. Hah? Siap makan bisa. Oke, siap. Nah, ini kita sekarang, kalau saya mesennya itu kayak nasi kari ayam gitu. Tulisannya sih ini terinspirasi dari makanan Malaysia gitu ya, karena dia asalnya makanan ini tuh dari bagian Thailand Selatan, kan banyak orang Melayunya juga, dan ayamnya halal loh kalau di restoran ini. Ya, kita cobain. Ayamnya mana nih, ini kayak lobak gitu.
Enak. Ayamnya lembut, terus rasa karinya itu agak beda sama ayam kari Indo gulai gitu loh, beda sih. Ini lebih manis gitu, terus dikasih kacang juga. Enak sih deh. Kita coba mango sticky rice-nya. Super sticky. Lala. Enak. Enak. Santan manisnya tuh enak sih. Mangganya. Mangganya nggak begitu manis sih, tapi enak kok. Ya walaupun Mangganya walaupun bukan kayak mangga manis gitu ya. Soalnya kan mangga di sini tuh bukan mangga manis gitu, tapi masih enak kok. Kalau buat jadiin mango sticky rice, ketannya juga lembut banget. Walaupun nggak tahu sih, tapi masa ketan yang bener gimana, tapi enak kok. Overall, I like. Nah teman-teman, habis selesai makan kita jalan dulu dikit ke salah satu landmark yang ada di York ini. Salah satunya ini yang terkenal namanya Clifford Tower. Jadi ini adalah salah satu benteng yang berada di kayak bukit gitu ya, bukit kecil. Sebenarnya kita bisa naik ke atas juga, cuman karena bayar dan ngantri kita nggak deh, lihat dari bawah aja. Nah Clifford Tower ini tuh dibangunnya tahun 1000 dan merupakan salah satu benteng yang cukup jadi sentral gitulah waktu itu di Inggris utara, bagian utara. Nah kita ini ada di York City Walls, tembok kota York zaman dulu. Coba nanti kita mau naik ke atas ya. Ini agak sempit nih jalan masuknya nih, coba kita cek. Ini aku duluan. Ini kita masuk. Wow. Kita udah naik ke atas. Ini yang apa? Tembok dari kota York itu teman-teman. Ya. Ini kayak gini bentuknya. 5-5 tembok Cina kali. Nah ini kita lagi jalan di atasnya. Jadi ini adalah tembok yang dibangun zaman dulu buat tembok kota gitu loh, yang mengelilingi kota York dan melindungi dari musuh. Jadi kalau kota-kota zaman dulu yang pas zaman perang itu banyak yang dikelilingi tembok ini, jadi akses masuknya itu cuman bisa masuk kalau melalui tembok kayak gini nih, beberapa pintu nih. Kayak gitu. Yuk kita coba jalan ke sana. Nyampenya kemana nih? Terus ini ada view juga kayak rumah, pekarangan rumah yang klasik gitu dengan latar belakang York Minster tadi. Wow, keren banget ini. Tamannya ada kayak tumbuhan-tumbuhan gitu. Tuh, bisa dengar nggak suara bel gerejanya? Ini kayaknya restoran gitu deh. Dengan pekarangannya ini restoran tuh banyak yang makan-makan. Terus
York Minster. Ngenteh-ngenteh senja gitu orang-orangnya. Ini yang lagi senja. Iya, pas. Ini kayaknya experience orang-orang kaya zaman dulu banget ya. Iya. Pas era itu ngenteh-ngenteh sore dengan garden yang luas kayak gini. Bangunannya juga mendukung. Iya, kayaknya ini bekas rumah atau mansion gitu nggak sih zaman dulu? Menjelajahi tembok. Nah, ternyata ini si temboknya teman-teman. Jadi kita ini udah turun dari temboknya itu. Itu tuh berumur 2000 tahun teman-teman. Jadi yang bangun si tembok ini itu adalah bangsa Romawi. Terus ini kayak lupa sih kayaknya tadi kita dari sini terus. Tadi kita dari sini. Oh, dari sini doang ya. Terus ke sini. Gitu. Makanya kalau misalnya kita mau ngelilingin seluruh kota ya sini. Gitu deh. Keren banget ya. Nah, kayaknya kita udah cukup nih jalan-jalan di kota Yorknya hari ini. Dan kita mau balik lagi ke Leeds naik kereta ini teman-teman. Kita menuju ke stasiun kereta. Udah oke nggak? Udah ada lagi yang mau dikunjungi nggak? Tidak. Sudah cukup puas? Puas ya? Yuk kita jalan ke stasiun. Ngejar kereta. Dulu aja. Alhamdulillah kita udah di kereta nih teman-teman. Tadi kita lari-lari banget ngejar keretanya karena pas kita nyampe stasiun itu udah tinggal 3 menit lagi. Terus kita lari-lari ke peronnya, ngelewatin terowongan, terus ngejar keretanya. Terus untung kita dapat tempat duduk juga sih. Kita tujuan ke Leeds cuman 1 stop doang. Mantap, ngos-ngosan. Manchester Piccadilly, calling at Leeds, Dewsbury, Huddersfield. Pagi teman-teman, jadi ini udah hari besoknya lagi. Hari terakhir kita di Leeds, kita mau balik ke Bristol lagi dan kita udah check out hotelnya. Nah, kita jam 2 siang ini bakal berangkat ke Bristol lagi naik kereta. Cuman sebelum itu kita makan siang dulu nih di semacam kayak fried chicken store brand Filipin gitu, namanya Jollibee, dan ayamnya juga halal teman-teman. Nah ini teman-teman makanannya. Jadi ini kayak fried chicken. Saya beli yang dua kayak gini. Terus di sini ada nasi dong. Jarang banget nih ada nasi. Biasanya fried chicken kayak KFC atau McD, di sini tuh dia jualnya sama kentang-kentangan gitu, French fries atau mashed potato gitu. Jadi karena ini brand Filipin, ada nasinya nih, kayak di per McD-an, per KFC-an di Indo. Sini dikasih sambal kayak gini nih, sambal ala Bangkok gitu, sama sambal bawang gravy. Kita cobain dulu ya. Jollibee. Ya. Ini gravy. Nah, ini gravy sauce. Belum masuk Indonesia ya kalau Jollibee nih. Nggak ada ya. Tapi kalau food vlogger Indonesia yang ke Filipina pasti nge-vlogin ini sih. Enak? Enak fried chicken-nya. Renyah. Terus nasinya ya kayak nasi-nasi di Indo lah. Jasmine rice gitu, bukan basmati makanya. Oh ya, terus ayam di sini tuh halal ya teman-teman. Menunya ada label halalnya di depan. Di mana-mana ada tulisan halalnya. Bahkan pas kita mesen pakai mesin buat mesennya tadi tuh di depan langsung ada kayak apa ya, display screen-nya tuh
logo halal segede gaban. Nah teman-teman, jadi kita setelah naik kereta balik dari Leeds tadi 3,5 jam udah nyampe Bristol lagi nih teman-teman. Dan segitu aja deh video kita liburan kali ini. Semoga teman-teman suka ya. Kalau misalnya teman-teman teman-teman suka, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.